Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali belajar kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 9 dengan tema isi kandungan Quran Surat Al-An'am ayat 152. Maka dari belajar kita kali ini diharapkan kalian akan mampu membuat kesimpulan isi kandungan Quran Surat Al-An'am ayat 152 dan membuat contoh sikap atau perilaku yang sesuai dengan isi kandungan Quran Surat Al-An'am ayat 152. Ini adalah Quran Surat Al-An'am ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Wa awful kaila wal mizana bil qisth. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Wa bi'ahdillahi awfu. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia, Allah, memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Kita perhatikan lafaz per lafaz dari ayat ini. Ayat ini diawali dengan wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Apa yang dimaksud dengan larangan mendekati harta anak yatim di sini? Apakah kita harus jauh-jauh gitu? Tidak boleh mendekati sama sekali. Nah, maksud larangan mendekati harta anak yatim di sini adalah larangan mengambil hartanya dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang dibuat-buat. Mengambil harta anak yatim hanya untuk memenuhi kepentingan diri kita sendiri, bahkan sampai-sampai mendolimi anak yatim tersebut. Ini yang tidak boleh. Ini yang dimaksud dengan larangan mendekati anak yatim dalam ayat ini. Lalu kemudian apakah kalau begitu kita tidak boleh sama sekali menyentuh harta anak yatim? Tidak juga. Mengambil harta anak yatim ada yang diperbolehkan, asalkan dengan alasan kita mengambilnya demi menjaga keutuhan hartanya agar terjamin keutuhannya, tidak hilang, tidak rusak, tidak berkurang. Atau kita mengambil harta anak yatim tersebut untuk kita investasikan supaya bisa berkembang, karena dia belum bisa mengelola sendiri. Nanti kalau dia sudah dewasa, biar dia yang meneruskan investasi itu. Atau kita mengambil harta anak yatim itu untuk membayar zakat jika hartanya telah mencapai nisab. Kita boleh mengambilnya dengan alasan tersebut. Demikian. Kemudian pada lafaz seterusnya disebutkan wa auful kaila wal mizana bil qisth. Di dalam lafaz ini dijelaskan bahwasanya penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Ayat ini mengandung perintah menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil, dengan tidak mendolimi orang,
lain. Apa yang dimaksud dengan adil dalam timbangan? Dalam hal ini yang dimaksud adil dalam timbangan adalah tidak merekayasa untuk mengurangi takaran atau timbangan. Bagi penjual ya, biasanya kalau penjual kan suka mengurang-urangi takaran dan timbangan kalau dia penjual yang tidak adil. Adil berarti juga dibuat kesepakatan antara penjual dan pembeli agar kedua-duanya sama-sama rela terhadap timbangan atau takaran yang akan dibuat di antara keduanya. Penjual tidak diharuskan menambahkan barang yang dijual melebihi dari kewajibannya. Tidak. Pembeli juga diharapkan bisa merelakan jika ada sedikit kekurangan tanpa sengaja dari penjualnya. Jadi di antara penjual dan pembeli itu sama-sama rela menerima timbangan. Ini yang dimaksud dengan adil dalam timbangan. Pada lafaz selanjutnya disebutkan wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi'ahdillahi aufu. Di dalam ayat ini disebutkan apabila kamu berbicara, bicaralah dengan adil meskipun terhadap kerabatmu sendiri dan penuhilah janji Allah. Dalam lafaz ini mengandung perintah untuk bicara jujur. Perintah untuk bicara dengan jujur, seperti pada saat kita bersaksi atau memutuskan hukum. Kadang-kadang kalau kita bersaksi, nanti akibat dari perkataan kita itu akan berdampak buruk kepada kerabat kita atau saudara kita kan jadi pikir-pikir, jujur apa bohong ya, seperti itu. Seharusnya, meskipun itu kerabat kita sendiri, kita tetap saja bicara yang jujur. Disebutkan qulil haqqo walau kana murran. Katakanlah kebenaran meskipun itu rasanya pahit. Mungkin pahit untuk sekarang, tapi akibatnya akan manis. Apalagi nanti kalau sudah di akhirat akan ada konsekuensi yang harus kita terima apabila kita tidak bicara dengan jujur. Di akhir lafaz disebutkan dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadzakkarun. Ini akhir ayatnya. Ayat ini merupakan perintah untuk memenuhi janji kepada Allah, yaitu dengan cara mematuhi ketentuan yang telah digariskan oleh Allah, baik itu dalam beribadah, muamalah maupun dalam yang lainnya. Jujur itu berat, tapi jujur akan berakibat baik. Maka seharusnya kita terus mempertahankan diri untuk selalu berkata yang jujur. Jujur tidak akan hancur, tapi jujur akan membuat kita menjadi mujur. Jujur itu mujur. Demikian anak-anak pembelajaran kita tentang isi kandungan Quran surat Al-An'am ayat 152 ini. Semoga kita semua termasuk umat-umat Rasulullah yang selalu mampu menjaga kejujuran, sehingga kita akan menerima dampak positifnya baik di dunia maupun di akhirat. Demikian pembelajaran kita kali ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.